Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ukasha Syaif Ahmad Widakdo. Saya dari Prodi Ilmu Hadis dan jurusan saya Fakultas Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian serta bagaimana. Yang pertama itu penjelasannya apa itu fikih dan bagaimana perkembangan sejarah fikih dalam Islam ini. Di sini ya sebelumnya, kalian tahu nggak sejarah itu apa? Sejarah itu adalah peristiwa atau kejadian di masa lampau ya teman-teman. Nah itu arti dari pengetahuan atau penjelasan dari sejarah. Langsung saja, apa itu fikih? Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang praktis, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kalian tahu nggak dalil-dalilnya itu apa? Ya dalilnya itu ya kayak yang ada dalam Al-Quran, hadis, dan as-sunnah. Melalui proses penalaran dan ijtihad para ulama. Nah, perkembangan fikih merupakan perjalanan panjang metodologi hukum Islam dari masa Nabi hingga masa era modern yang sekarang kita alami ya teman-teman. Tadi kan itu cuman singkat pengertiannya. Nah, di sini saya ingin memberitahukan pengertian secara detail tentang fikih. Secara bahasa, fikih itu berarti faqaha atau pemahaman yang mendalam, bisa juga disebut al-fahmu atau faqaha tadi ya. Secara istilah atau terminologi hukum Islam ini, fikih didivisikan sebagai fikih tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau praktis, yang diperoleh melalui metode penggalian atau istinbat dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan hadis, dan sumber hukum lainnya yang terperinci atau yang disepakati. Fikih berbeda dengan syariat. Kenapa beda? Kalian tahu nggak apa bedanya itu? Kalau syariah adalah hukum-hukum dasar yang Allah turunkan kepada wahyu, yang bersifat tetap dan universal. Sedangkan fikih ya teman-teman, fikih ini adalah hasil pemahaman manusia atau ulama mujtahid terhadap syariah yang dapat berkembang dan berbeda dalam penerapannya seiring waktu dan konteks. Di sini kan tadi sudah dijelaskan apa itu fikih secara detail, bahasa dan istilahnya kan teman-teman. Di sini selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan fikih dalam Islam. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak bagaimana perkembangannya ini ya? Kalau belum tahu, ini saya kasih tahu kalian, yaitu sejarah perkembangan fikih ini dibagi menjadi beberapa periode yang utama, yang menunjukkan evolusi metodologi atau evolusi yang tetap, yang mendalam dan kompleksitas dalam penerapan hukum ini. Ya, di sini dibagi menjadi banyak teman-teman yang periode utama. Yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW pada abad ke-1 Hijriah. Nah, dalam periode pada masa Rasulullah ini ya teman-teman, ini adalah tahap paling awal, di mana sumber hukumnya itu paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika ada masalah baru, umat Islam ini langsung bertanya pada Nabi, dan hukumnya ini turun melalui wahyu atau petunjuk Nabi. Pada masa ini ya teman-teman, belum ada ilmu fikih yang terstruktur sebagaimana disiplin ilmunya tersendiri. Selanjutnya
pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini itu pada tahun abad ke-1 Hijriyah. Nah, setelah wafatnya Nabi, para sahabat atau tabi'in ini khususnya Khulafaur Rasyidin dan ulama besar di berbagai wilayah seperti Madinah, Mekah, Kufah, dan Syam menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Jadi ya mereka ini yang kayak ulama sahabat Nabi atau tabi'in dan ulama Rasyidin ini seperti Mekah, Madinah, Kufah ini itu mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Karena apa? Karena jika tidak ditemukannya hukumnya, mereka ini akan berijtihad mencurahkan pikiran bersama atau secara individu. Metode ijtihad mereka masih bersifat sederhana dan belum terkodifikasi. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, pada masa tabi'in dan munculnya mazhab-mazhab baru pada abad kedua sampai awal ke-4 Hijriyah. Pada masa ini teman-teman tahu nggak, wilayah Islam ini itu sangat meluas atau sangat luas ya, dan masalah baru sering bermunculan. Perbedaan pendapat serta di kalangan ulama, tabi'in atau sahabat atau yang lainnya ini ya mulai terlihat, yang melahirkan dua corak utama. Yang pertama itu ahlul hadis atau ahli hadis. Di Madinah dan Hijaz yang fokus pada riwayat hadis. Jadi ahli-ahli hadis ini fokusnya ini pada riwayat hadis, tapi mereka menyebarkannya di Madinah dan Hijaz. Nah, selanjutnya ini ahlul al-ra'i atau ahli nalar atau ahli logika. Di kalangan wilayah atau di kalangan masyarakat umat ini itu berada di Kufah dan Irak, yang lebih banyak menggunakan analogi atau yang kita sebut sebagai kias. Kias itu kayak kisos, insya Allah. Saya kurang tahu juga, saya lupa teman-teman. Karena ya langsung aja ya. Itu kan tadi sudah dijelaskan yang di Kufah dan yang di Irak yang lebih banyak menggunakan analogi atau kias. Karena apa ya teman-teman? Kenapa kalau menggunakan kias dan analogi ini? Karena keterbatasan hadis yang sampai kepada mereka. Nah, pada periode ini pula ilmu usul fikih ini penggalian hukum mulai disusun dan dibekukan. Jadi ya pada periode tadi itu, pada periode yang masa tabi'in dan kemunculan mazhab ini ya, itu membekukan ilmu usul fikih ini dalam metodologi penggalian hukum. Lanjut saja lah, kita lanjut pembekuan. Habis pembekuan itu bisa dipelopori oleh Imam Syafi'i melalui kitabnya yaitu Ar-Risalah. Hal ini ya menjadi dasar bagi pendirian 4 mazhab fikih yang populer. Kalian tahu nggak 4 mazhabnya ini apa aja? Ada 4 imam teman-teman. Wah, sangat menarik sekali imamnya ini. Yang pertama itu ada Imam Hanafi, dan kedua itu ada Imam Maliki. Ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadi itu yang membuat kitab atau yang melalui kitabnya berupa Ar-Risalah tadi itu yang saya jelaskan. Serta Imam Hambali teman-teman. Masya Allah teman-teman, itu 4 imam tersebut itu telah membuat mazhab-mazhab yang sampai sekarang dilakukan oleh para ulama dan mujtahid. Selanjutnya yang keempat, habis masa Nabi, Rasul. Nah, kita lanjut tuh yang keempat pada masa kodifikasi atau pembekuan ijtihad. Yang tadi itu yang sudah saya jelaskan, yakni masa kodifikasi dan pembekuan ini terjadi pada abad ke-4 Hijriyah dan seterusnya.
ilmu fikih dan usul fikih ini mencapai puncak kodifikasi teman-teman. Ribuan kitab fikih yang ditulis dan disistemasikan ini. Namun teman-teman tahu nggak, seiring berjalannya waktu, semangat ijtihad, semangat mujtahid, dan semangat umat-umat yang lainnya ini perorangan menurun dan munculnya kecenderungan taklid atau mengikuti. Pada satu mazhab tertentu, aktivitas utama ulama atau mujtahid lebih kepada musyawarah, menjelaskan dan meringkas karya-karya imam mazhab sebelumnya. Selanjutnya itu masa kontemporer, atau kalian teman-teman tahu nggak, atau pada masa modern, di era modern ini. Pada di era modern ini, fikih dihadapkan pada tantangan baru seperti perkembangan teknologi, ekonomi global, dan kenegaraan modern. Ya seperti yang sekarang ya teman-teman, kalian tahu di bangsa Indonesia ini sangatlah mundur ilmu fikihnya, pengetahuan fikihnya. Nah, di sini ulama kontemporer atau ulama modern berupaya melakukan reformulasi hukum atau pengulangan yang telah diterapkan oleh Nabi pada masa-masa sebelumnya, dengan mempertimbangkan konteks zaman yang dulu hingga yang sekarang, untuk membuka kembali pintu ijtihad secara kolektif atau ijtihad jama'i, dan mengembangkan fikih secara kontekstual untuk menjawab isu-isu kekinian. Hal ini ya teman-teman sudah terlihat dalam lembaga Kemenak atau Kementerian Agama atau lembaga fatwa modern di berbagai negara Islam ini. Oke teman-teman, sekian dari kajian atau penjelasan dari saya tentang pemahaman apa itu fikih, usul fikih, dan bagaimana sejarah perkembangannya. Kesimpulannya teman-teman, kita harus sering-sering menerapkan ilmu fikih ini di masa sekarang agar kedepannya hukum-hukum syariat ini bisa digali secara terperinci ya teman-teman. Sekian, mohon maaf jika ada salah perkataan dari saya sendiri maupun dari yang saya jelaskan tadi. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur makola wala tandur makola. Bialiko fiyamitali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.